Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pelajaran atau mata kuliah perubahan istirahat tidur pada lansia. Ini merupakan salah satu mata kuliah tentang keperawatan gerontik. Pada kesempatan ini kami dari mahasiswa RPL akan mempresentasikan apa sih perubahan yang terjadi pada lansia. Baik, kami di sini ada anggota timnya, ada Vita, Fauzia, Nunik, dan saya sendiri Yusnita. Outline-nya itu adalah perubahan fisiologis yang terjadi pada pola istirahat tidur lansia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi istirahat tidur pada lansia. Yang ketiga, gangguan lazim pada pola tidur lansia. Kemudian tentang insomnia. Kemudian gangguan yang lazim pada pola tidur istirahat tidur lansia tentang sleep apnea. Yang pertama itu perubahan fisiologis yang terjadi pada pola istirahat tidur lansia. Perubahan fisiologis yang terjadi pada pola istirahat tidur pada lansia itu, sebelum kita memasuki pada kuantitas istirahat tidur pada lansia, sebelumnya kita harus memahami tentang apa itu tidur, mau pengertian dari tidur. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan dalam mengatasi stres, memulihkan energi, dan merehabilitasi tubuh. Seiring bertambahnya usia, perubahan fisiologis pola istirahat tidur pada lansia mengalami perubahan fisiologis seperti berkurangnya durasi tidur malam dan menurunnya kualitas tidur yang nyenyak akibat sering terbangun. Jadi pada lansia itu semakin hari perubahannya semakin terlihat di mana eh, tidurnya akan berubah. Yang tadinya tidur jam 10 malam, maka akan bangun jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Jadi pola tidur sudah semakin berubah. Kemudian di sini kita belajar tentang kuantitas tidur, di mana pola istirahat tidur yang berubah dimulai dari kuantitas tidur yang berkaitan dengan efisiensi dan lama waktu tidur seseorang ketika berada di tempat tidur. Penelitian menunjukkan bahwa setiap dekade antara usia 16 sampai hingga 83 tahun terjadi penurunan durasi tidur sekitar 28 menit. Kemudian di sini kita lihat kualitas tidur. Jadi kualitas tidur itu berkaitan dengan siklus tidur, berkombinasi tahapan tidur, di mana peningkatan tahapan NERM satu dalam siklus tidur pada lansia menyebabkan durasi kantuk yang lebih lama, tetapi lansia kesulitan untuk tidur di awal malam. Sementara itu, proporsi tidur nyenyak pada tahap NERM 3 dan 4 secara perlahan berkurang di usia 20 hingga 70 tahun. Selain itu, perubahan fisiologis dalam tidur turut mempengaruhi kualitas tidur lansia. Pada tahap REM, peningkatan asam lambung dapat memicu nyeri gastrointestinal, sedangkan lansia dengan PPOK berisiko mengalami dispnea akibat penurunan kadar SpO2 atau saturasi oksigen dalam darah. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat tabel perbandingan perubahan istirahat pada lansia. Di sini kita lihat pada aspek durasi tidur malam pada dewasa itu 7 sampai 8 jam per malam, sedangkan durasi lansia tidur malam lebih pendek sering terbangun. Kemudian efisiensi tidur pada dewasa itu 80 sampai 90%, sedangkan pada lansia di sini kita lihat lebih dari 50 tahun sampai 70%, itu 70 tahun maksud saya lebih rendah dibandingkan orang lebih dewasa. Di sini terlihat sangat jelas bahwa perubahan setiap poin-poin ini sangat terlihat pada lansia itu sangat berbeda. Seperti yang kita lihat bahwa kalau dewasa itu terbangunnya minimal 4 kali saat tidur itu dalam satu malam, sedangkan pada lansia terlihat di sini 6 kali pada malam hari akibat perubahan fisiologis dan kondisi medis. Latensi tidur itu maksudnya eh, eh, pada lansia maupun dewasa itu sangat berbeda, di mana bertambah secara bertahap sejak usia 40 tahun, sedangkan lansia lebih lama, lebih sulit memulai dan mempertahankan tidur. Di sini kita lihat bahwa untuk dewasa itu tidur siang mungkin tidur siang jika kurang tidur aja pada malam hari, sedangkan pada lansia tidur siang sekitar 1 jam mengkompensasi kurangnya tidur malam, mengingatkan kewaspadaan dan keseimbangan energi. Di sini kita lihat pada dewasa itu siklus tidurnya 4 sampai 6 siklus tidur per malam setiap
siklus 90 sampai 120 menit. Sedangkan pada lansia, kita lihat di sini, eh, lansia itu sering terganggu untuk tidur, meningkatnya durasi nerem 1 dan berkurangnya nerem 3 dan 4. Kalau untuk dewasa itu pada biasanya itu terjadi insomnia akibat kehamilan, pekerjaan, stres atau gaya hidup. Sedangkan pada lansia di sini kita lihat bahwa lebih sering mengalami insomnia, sindrom fase tidur lanjutan dan gangguan tidur akibat penyakit kronis, efek samping obat, sering buang air kecil atau nokturia, depresi, kehilangan pasangan hidup dan delirium atau demensia pada lansia. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat daripada arti dari tadi yang kita jelaskan sebelumnya itu ritme sirkadian, di mana di sini kita lihat bahwa ritme ini uh, siklus tidurnya secara biologis 24 jam mengatur fungsi tubuh termasuk tidur produksi hormon dengan kendali dari nukleus suprachiasmaticus atau kita sering sebut dengan SCN di hipotalamus. Ritme tidur bangun sirkadian umumnya menyebabkan orang dewasa mengantuk sekitar jam 10 malam hingga tengah malam dan terbangun pukul 6 sampai jam 8. Nah, di sini seiringnya bertambah usia, fungsi SCN menurun melemah, ritme sirkadian mengurangi produksi melatonin. Lansia mengalami fase tidur lanjut lanjut yang menyebabkan mereka mengantuk lebih awal dalam hari di malam hari dan bangun di pagi hari serta merasa kantuk di siang hari akibat kurang tidur yang nyenyak. Kalian saya juga merasa ngantuk di siang hari akibat kurang tidur nyenyak. Kemudian pas ini terkait dengan perubahan ritme sirkadian yang menjadi kurang kuat dan kurang responsif terhadap rangsangan eksternal bagi penuaan lansia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tahapan tidur atau ada REM non REM. Kalau yang disebut dengan tahap tidur non REM itu karakteristiknya bisa kita lihat di sini, di mana mulai mengantuk, kemudian mata bergerak perlahan ke samping dan kelopak mata tertutup, kemudian di sini mudah terbangun, dan jika tidak terganggu akan berlanjut ke tahap berikutnya dalam beberapa menit. Perbedaan pada lansia, lansia menghabiskan lebih banyak waktu di tahap ini karena perubahan ritme sirkadian, lebih sering mengalami terbangun mendadak dan transisi ke tahap NERM dan lainnya. Kemudian di sini kita lihat NERM 2, relaksasi bertahap, di mana suhu tubuh mulai menurun, gerakan mata melambat, butuh rangsangan yang lebih kuat untuk terbangun. Di sini lansia lebih banyak menghabiskan waktu di tahap ini dibandingkan dewasa. NERM 3 mulai masuk tidur dalam. Biasanya ini penurunan suhu tubuh, laju pernapasan, jadi pernapasannya juga menurun, suhu tubuhnya juga turun, denyut jantungnya juga turun karena di mana di sini eh, organ tubuh kita itu istirahat. Jadi saat kita tidur, maka di situ kesempatan organ tubuh manusia juga istirahat. Terus otot mulai rileks dan sulit dibangunkan. Pada lansia ini akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian di sini kita lihat NER 4 itu tidur dalam relaksasi penuh, di mana semua fungsi tubuh menurun, kemudian sulit dibangunkan. NEREM Kalau REM ini biasanya terjadi mimpi yang terjadi di mana tanda-tanda vital seperti tensi, suhu, nadi kayak gitu seandainya dilakukan itu kadang tidak teratur dan kadang juga meningkat. REM muncul setiap 90 menit setelah tahap tidur, kemudian peningkatan sekresi asam lambung dan penurunan saturasi oksigen. Biasanya yang kita lihat di lapangan atau di rumah sakit itu, kalau lansia yang sedang dirawat, itu biasanya kalau sudah tidur nyenyak itu saturasi suka turun. Di sini kita masuk faktor yang mempengaruhi istirahat lansia. Nah, di sini banyak ya rekan-rekan sekalian faktor-faktor yang mempengaruhi eh ini lansia. Yang pertama itu psikososial. Di sini kita tahu semuanya, bukan cuma hanya lansia, stres dan kecemasan itu terjadi pada semua orang. Akan tetapi perubahan peran dan tanggung jawab itu terlihat sama lansia. Terus masalah keuangan, khawatir tentang kesehatan yang menurun. Terus ada poin tentang depresi di mana pada lansia yang sudah tinggal sendiri maupun laki-laki atau perempuan, kehilangan orang yang dicintai, perasaan kesepian dan isolasi sosial itu sangat berpengaruh sehingga menyebabkan
lansia ini depresi. Kemudian perubahan suasana hati. Kadang lansia ini suka tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Itu biasa terjadi pada lansia-lansia yang sudah tinggal sendiri begitu. Kemudian di sini kita lihat lingkungan, di mana lingkungan ini sangat mempengaruhi kehidupan pada lansia. Kamar tidur seperti kebisingan, pencahayaan yang terlalu terang, dan suhu ruangan itu sangat mempengaruhi pada lansia. Pada saat tertentu saya pernah bertemu, bukan bertemu itu nenek saya itu kalau di rumah itu dia selalu menggunakan jaket, kemudian kamarnya di apa namanya pencahayaannya agak redup, biar agar bisa tidur, kemudian memakai selimut. Nah itu terlihat pada lansia, mereka akan mencari kehangatan di dalam suasana atau di tempat tidurnya supaya bisa istirahat dengan baik. Kemudian lingkungan sosial. Jadi pada umumnya lansia-lansia yang sudah tua ini banyakkan itu mengisolasi diri, terutama kalau lansia ini sudah tidak memiliki suami atau lansia yang tidak memiliki istri gitu. Karena apalagi terlihat bahwa lansia-lansia sekarang itu dominan tinggal sendiri di rumah dan anak-anaknya itu sudah merantau. Jadi itu uh, terlihat sangat terjadi pada lansia-lansia yang tinggal sendiri di daerah ataupun di kota-kota besar. Kemudian kondisi medis. Nah, banyak dari lansia itu, tidak semua lansia itu ada yang sehat. Dan kita lihat pada lansia pada umumnya itu terjadi seperti artritis reumatoid atau penyakit apa radang sendi, kemudian penyakit jantung, penyakit diabetes, dan juga penyakit Parkinson. Dan pada lansia tertentu juga ada penyakit-penyakit yang nyeri-nyeri atau pegal-pegal pada daerah badan tertentu. Kemudian itu gaya hidup. Pada lansia kita lihat bahwa eh, lansia itu terkadang karena sudah tidak ada aktivitas, maka lansia itu suka tidur siang. Dan kemudian di malam hari, lansia ini tidak akan bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena lansia ini kebanyakan tidur di siang hari karena tidak ada aktivitas. Akhirnya lansia memutuskan untuk istirahat. Dan setelah itu malamnya lansia akan susah tidur. Biasanya yang terlihat itu di lingkungan nyata itu pasien akan tidur atau lansia akan tidur di jam 3 atau jam 4 pagi. Kalau tidak jam 3 dan akan terbangun di jam 5 pagi atau jam 4 pagi begitu. Dan gaya hidupnya juga pada dasarnya itu ada di kalangan tertentu itu ada lansia yang menggunakan alkohol untuk menikmati apa namanya masa tuanya. Di daerah tertentu atau di negara tertentu itu biasanya lansia menggunakan alkohol sebagai obat untuk bisa istirahat. Tapi di negara tertentu juga ada yang tidak memakai hal demikian. Kemudian obat-obatan. Biasanya pada lansia yang menggunakan obat-obatan diuretik, contohnya ini adalah obat-obatan yang mengeluarkan cairan itu seperti lasik, terus Samska atau Aldactone atau Furosemid itu biasanya ini cenderung mengeluarkan cairan dan biasanya lansia tidak kuat untuk menahan atau membuang air kecil ke kamar mandi sehingga dianjurkan atau disarankan pada lansia jangan diberikan pada malam hari. Kenapa tidak diberikan malam hari? Karena ini akan menghambat lansia untuk istirahat begitu. Karena fungsi diuretik sendiri kan untuk mengeluarkan cairan, sementara lansia memang membutuhkan obat-obatan ini, akan tetapi kita bisa berkolaborasi dengan dokter atau berkolaborasi dengan tim medis lainnya untuk menyarankan jangan diberikan di malam hari apabila tidak urgent. Kalaupun diberikan malam hari, biasanya itu kita harus menganjurkan pasien untuk memakai pampers agar pasien bisa tidur dan tidak bolak-balik ke kamar mandi karena ini sangat mempengaruhi pasien untuk istirahat. Kemudian ada obat antidepresan, obat tekanan darah dan obat tidur. Ada gangguan yang lazim pada pola istirahat tidur lansia yaitu insomnia. Kita tahu bahwa arti insomnia itu adalah kondisi di mana kesulitan tidur atau kondisi yang eh, terjadi hampir setiap malam dan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Eh, Jangka pendek dan jangka panjangnya ada juga jangka panjangnya.
Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan insomnia ini ada beberapa, yaitu ada konsumsi alkohol, ada ansietas atau cemas, ada rata-rata aktivitas hari yang kurang, depresi, kendala lingkungan, ketakutan, sering mengantuk di siang hari, berduka, terus hygiene tidur uh, tidak adekuat, ketidaknyamanan fisik dan stresor. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa prevalensi dari menyebutkan bahwa 67 lansia itu mengalami insomnia. Faktor penyebab insomnia pada lansia itu ada 5 faktor yang kita lihat di sini, ada biologis, kondisi fisik, penyakit, gangguan kejiwaan, pengobatan, faktor sosial dan lingkungan. Tadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Seperti yang kita lihat bahwa di sini tanda dan gejala dari uh, insomnia itu adalah sulit memulai dan mempertahankan tidur, kemudian bangun terlalu dini dan tidur non restoratif. Masalah keperawatan yang muncul dalam gangguan tidur insomnia ini ada 3 kurang lebihnya, yaitu insomnia, gangguan pola tidur dan kesiapan meningkatkan tidur. Pada kondisi insomnia menyebabkan beberapa masalah keperawatan yang terjadi pada lansia seperti keletihan dan gangguan pola tidur. Nah, di sini ada obat-obatan penata laksanaan untuk insomnia. Tapi perlu kita catat, kita ingat bahwa setiap obat yang kita berikan ini, kita harus berkolaborasi dengan dokter DPJP ataupun dokter jaga. Kenapa kita harus berkolaborasi? Karena ini adalah tindakan kolaborasi yang harus dilakukan bersama atau instruksi dokter. Kita tidak boleh memberikan obat tanpa memberikan obat dengan indikasi penyakit yang jelas, karena ini dibutuhkan kolaborasi yang baik dengan tim medis lainnya. Penatelasan pada insomnia non farmakologi yaitu kontrol kontrol stimulus, kemudian sleep hygiene, relaksasi dan sleep restriction. Gangguan yang lazim pada pola istirahat tidur lansia yaitu sleep apnea. Mungkin teman-teman tahu bahwa setiap orang itu tidak semuanya yang akan terkena dengan tidak akan semua orang uh, gangguan sleep apnea. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa lansia dan banyak lansia yang merasakan atau mengalami sleep apnea. Sebenarnya apa sih sleep apnea itu? Nah, di sini kita bisa lihat sleep apnea ini dikenal sebagai gangguan pernapasan saat tidur. Merupakan kondisi yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 45-65% lansia berpotensi mengalami gangguan pernapasan yang menghambat kualitas tidur lansia. Jenis yang paling umum adalah sleep apnea obstruksi yang terjadi akibat penyumbatan atau kolapsnya saluran napas selama tidur. Nah, di sini kita lihat bahwa di gambar ini sleep apnea itu di sini. Nah, di sini kita terlihat ya, teman-teman ya. Ini yang normal sleep itu tidak ada hambatan di daerah ini, di saluran napasnya dari hidung. Teman-teman bisa lihat arah panah ini tidak ada hambatan. Kalau di sleep apnea, ini akan terlihat sekali bahwa dengan keadaan adanya hambatan di daerah sekitar sini. Terlihat? Iya. Jadi di sini sangat terlihat jelas ada sumbatan sehingga pasien atau lansia akan apa namanya? Terdengar bunyi kayak ngorok tiba-tiba terhenti gitu. Ini akan terlihat jelas. Obstruksi saluran napas atas itu lebih dari 90% berlangsung lebih dari 10 detik. Jadi ini terjadi lebih dari 10 detik. Jika rekan-rekan sekalian menemukan pasien atau keluarga atau siapapun, itu boleh dibangunkan pelan-pelan supaya tidak terlalu lama kekurangan oksigen saat istirahat. Tapi ingat, jangan membangunkannya dadakan karena itu akan membuat pasien kaget dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nanti bisa pasiennya marah, kemudian bisa pasiennya kaget, dan lain-lain.
Gejala apa aja sih pada pasien sleep apnea yang terjadi? Ini yang banyak yang kita lihat mungkin di dalam keluarga kita sendiri, ini akan sebagai pelajaran untuk kita bahwa dengan dengkuran keras terjadi secara berkala. Ini termasuk dalam sleep apnea, kemudian sensasi terengah-engah dan tersedak ketika terbangun. Nah, ini banyak terjadi pada lansia ataupun orang dewasa. Tapi untuk saat ini kita fokus pada lansia, di mana lansia itu pada saat tidur akan terbangun karena tersedak air liur. Ini akan terjadi. Itu salah satu gejala sleep apnea, kemudian sakit kepala ringan di pagi hari, rasa kantuk berlebihan di siang hari tanpa penyebab yang jelas, dan penurunan daya ingat, serta pasangan tidur adalah orang pertama yang menyadari dan melaporkan gejala sleep apnea yang muncul di malam hari. Tata laksana apa saja yang bisa kita lakukan untuk pasien dengan sleep apnea ini? Yang pertama itu pengobatan sleep apnea dapat mencangkup menghindari alkohol dan obat penenang hipnotik. Kemudian berhenti merokok. Ini pasti harus dan wajib 100% harus berhenti merokok buat laki-laki atau perempuan yang mengkonsumsi rokok. Tapi disarankan untuk perempuan jangan pernah mencoba untuk merokok. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, menghindari posisi tidur terlentang. Jadi, untuk lansia ataupun untuk semua orang dewasa muda maupun anak-anak, jika tidurnya terlentang, maka ini akan terjadi sleep apnea. Sleep apnea atau tidurnya bunyi napasnya yang napasnya bunyi kencang, itu disarankan menghindari tidur terlentang. Setidaknya uh, tidurlah dengan posisi semi semicolor atau 30 derajat atau menggunakan bantal satu yang yang nyaman untuk kepala. Kalau tidak, eh, posisikan badan miring, agak miring untuk yang masih muda yang tanpa masalah penyakit maupun untuk lansia. Kenapa? Karena pada saat posisi terlentang yang lama, maka di situ akan terjadi kayak penyumbatan pada saluran napas, di mana air liur kita akan menumpuk di saluran napas kita, dan kita juga tidak akan sadar bahwa makin lama makin berkumpul cairan air liur kita di daerah tenggorokan. Saat kita refleks menelan kita, saat kita bangun dan dan tiba-tiba kita refleks menelan tiba-tiba atau kita menarik napas, maka kita akan batuk atau tersedak. Itu sangat berbahaya untuk setiap orang. Jadi dianjurkan apabila tidur ngorok awal itu di keluarga atau siapapun yang tidur di sebelah saudara atau teman kita ini, uh, anjurkan untuk tidur setengah, memakai bantal atau miring, sedikit miring atau posisi nyaman, tapi tidak dianjurkan untuk terlentang. Kemudian penurunan berat badan. Biasanya pada lansia-lansia yang gendut atau orang yang badannya agak gede atau obesitas, cenderung ini akan sleep apnea atau mengorok tidurnya begitu. Kemudian pemberian terapi farmakologis juga ada yang mempengaruhi pendekatan telemedicine untuk penyediaan perawatan dan penggunaan oksigen tambahan. Biasanya pada lansia yang memiliki komplikasi penyakit atau ada masalah pada pernapasan, biasanya disarankan untuk memakai oksigen dengan berkolaborasi dengan dokter. Diagnosa yang muncul dalam keperawatan yang kami ambil di sini sebenarnya banyak yang diagnosa muncul, dan tidak semua diagnosa keperawatan itu sama dengan pasien-pasien A, B, dan C. Itu tergantung pada kondisi lansia tersebut. Akan tetapi kami mengambil yang pada umumnya di sini, di mana uh, diagnosis keperawatan deprivasi tidur dan gangguan pola tidur dan insomnia itu kita ngambilnya ada tiga, yang itu di sini kita lihat sleep depression, di mana depresi tidur adalah periode waktu panjang tanpa berhenti kesadaran relatif periodik dan berlangsung alami. Kemudian gangguan pola tidur, kemudian ketiga adalah insomnia, ketidakmampuan memulai atau mempertahankan tidur yang menghambat fungsi. Demikian presentasi yang dapat kami
sharingkan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada masukan, kami siap menerima masukan dari teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu agar ilmu itu bisa kita aplikasikan buat keluarga terutama jika ada yang lansia atau buat saudara yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita maupun untuk pasien kita. Apabila ada kata yang tidak kurang berkenan, mohon maaf karena kami masih belajar untuk untuk lebih baik. Atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.